Selamat siang, terima kasih untuk hadir di tempat ini. Mari siapkan hatimu untuk datang ke hadirat Tuhan. Kita boleh ada ya Bapak Ibu dan Saudara siang hari ini. Itu boleh semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan saja. Yang percaya boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu dan Saudara. Mari siapkan hatimu untuk sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan boleh nyatakan di hidupmu. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, amin. Oleh karena
untuk memuji lebih lagi. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami menyatukan hati. Yang percaya boleh sama-sama kita katakan, amin. Mau menyapa Bapak Ibu dan Saudara sekali lagi di tempat ini. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, teman-teman semua. Boleh menyapa kiri dan kanannya. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita di tempat ini sama-sama dipilih untuk sama-sama menyorakan kemuliaan nama Tuhan, amin. Mari dengan sukacita ya Bapak Ibu dan Saudara. Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Bapak Ibu Saudara semangat. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Saudara saja, terimalah dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Yang percaya Yesus Juru Selamat, kita semua boleh angkat tangan dan memuji Saudara. Sama-sama kita nyanyi. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi Bapak dan Saudara, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama kita lambaikan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama katakan glory, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ayo Bapak Saudara dengan imanmu, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling indah buat Bapak di sorga, Bapak dan Saudara. Masih semangat Bapak dan Saudara. Dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hatimu. Kita sama-sama mau dengar firman Tuhan.
kami Tuhan, dan kami syukuri selamanya. Ketenangan kami berasal dari menyadari dan percaya bahwa pribadi terkuat di alam semesta mengasihi kami seperti anak-Mu sendiri, dan kami bersyukur selamanya. Kami ada sampai hari ini bukan karena kebaikan kami, tapi hanya karena kebaikan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena Roh-Mu yang gak pernah tinggalin kami. Dan di waktu ini Tuhan, kami ambil bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kaki-Mu, mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, dan buka isi hati-Mu, yaitu firman Tuhan sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah, konsentrasi kami mudah buyar, iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin. Tapi kami berdoa, biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus, sehingga waktu ini tidak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Masih dengan firman Tuhan dan diubahkan semuanya berkata amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah sukacita dan kehormatan bisa berbagi di tempat ini. 6 tahun saya jadi karyawan, semacam kata-kata saya dulu saya sebutnya budak korporat. Jadi saya ngerti banget rasanya. Dan tapi kita percaya nggak ada istilah itu, karena kita pada akhirnya kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, kita ini hamba Tuhan, apapun profesinya. Jadi jauh sebelum saya pendeta, saya udah hamba Tuhan. Saya dulu jadi karyawan juga persis, dan percaya bahwa ini bukan cuma kerjaan buat nyari makan. Ini pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Makanya saya selalu senang kalau bisa sharing di dengan ibadah seperti ini gitu ya. Saudara, karena nggak dikasih tema, dibebasin, saya ngambil satu tema yang menurut saya semua kita, khususnya anak-anak Tuhan, pasti akan struggle seumur hidup. Namanya tentang perintah untuk jadi rendah hati. Sulit. Ya, saya akan jelaskan nanti kenapa sulit, tapi mungkin kenapa, karena bersama dengan Tuhan. Di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa, saudara. Ya, makanya kita sangat memerlukan Dia, dan harus terus diingatkan, karena kalau nggak, dengan sangat mudah kita jadi sombong, gitu ya. Kata humility berasal dari kata Latin humilitas, ya, yang arti dasarnya justru dari kata humus, yang artinya, lucunya artinya tuh dari bumi, ya, dari bumi atau tanah. Jadi ketika kita mengingat bahwa kita diciptakan, ya, dari tanah dan akan kembali menjadi tanah, from dust to dust, mustahil sebenarnya untuk kita jadi sombong sebenarnya. Ya, makanya ketika kita mengingat itu, ya, mengingat penciptaan, ya, kita Kristen ada kitab Kejadian di mana semuanya bermula, dan kita nggak perlu menduga-duga apakah ini tabrakan dari dua benda angkasa dan lahirlah kita secara tidak sengaja. Enggak, kita dijelasin penciptaannya, dibikin dari tanah dan dihembuskan nafas Tuhan. Dan setiap kali mengingat itu sebenarnya udah cukup menjadi alasan yang cukup kuat untuk kita tetap, atau bahasa kerennya stay humble, untuk tetap rendah hati. Tapi ajaibnya bukan itu yang terjadi. Ya, manusia pertama bikin dosa, sampai sekarang masih terus bikin dosa. Kita punya kecenderungan untuk meninggikan diri, lawannya dari humility itu sendiri. Ya, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya mulai di sini, saudara. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ya, kesombongan selalu berasal dari kita ngerasa superior dibanding yang lain. Apapun alasannya, kita ngerasa superior. Dan di nas ini yang kita baca sekarang ini, religious performance, ya, sesuatu yang kayaknya rohani. Ya, saya ambil yang paling ngeri dulu, karena kesombongan sangat mungkin terjadi bahkan dalam ranah rohani, yang harusnya kalau kita paling rohani kan gitu. Harusnya kita semakin sering berdoa, semakin kita ingat, ya, bahwa kita nih ciptaan, dan kita punya Tuhan yang harus ditinggikan. Mestinya kita merendahkan diri, ya kan? Itu posturnya ketika kita berdoa, kan posturnya sebenarnya merendahkan diri. Ya, ada yang sujud, ada yang sampai face down, sampai tiduran di tanah, karena itu bentuknya mengingat, berbicara dengan Sang Maha Tinggi harus membuat kita jadi tahu diri, gitu loh. Cuman this is what scary about pride. Ya, bahkan yang rohani pun gak luput dari kesombongan.
Makanya artinya to be humble adalah struggle kita bersama, saudara. Ya. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Ini spektrumnya pendulum swing kanan dan kiri, ekstrem kanan, ekstrem kiri. Farisi si paling kudus, si paling suci. Pemungut cukai kalau di Alkitab dimasukin kategori di bawahnya pendosa. Jadi ada orang berdosa, ada pemungut cukai, dimasukin kategori sendiri. Kenapa? Karena mereka ini narikin duit dari masyarakat, disetornya ke penjajah. Jadi larinya bukan cuma pendosa biasa, bukan cuma orang jahat, tapi orang yang super jahat. Karena dia mengkhianati bangsanya sendiri. Jadi ini ekstrem kanan, ekstrem kiri, si paling suci dan si paling penuh dosa. Dua-duanya datang ke bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, posturnya berdiri, dia nggak sujud, dia nggak apa, berdiri. Dan ini udah menunjukkan sesuatu sebenarnya. Sekali lagi nggak ada yang salah dari doa berdiri, cuman di momen ini kita tahu akan terlihat kontras karena ini perumpamaan yang Yesus ceritain untuk menjelaskan kontrasnya. Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wow, bayangin lagi berdoa, berbicara kepada Sang Maha Tinggi, bisa-bisanya hatinya tinggi. Dia ngerendahin, soalnya dia ngerasa lebih kudus. Dia ngerasa gak sama kayak semua orang lain. I'm different. Saya superior, saya rohani, saya kudus, gak kayak pemungut cukai ini. Ya, bisa-bisanya di dalam doa nyombong. Bisa-bisanya. Tapi itu kita. Ini bicara tentang Anda dan saya, ini bukan bicara tentang orang lain. Kalau Yesus ngomong sesuatu, belajar untuk melihat kita bukan jagoannya. Jagoannya Yesus. Kita yang mesti bertobatnya. Ya. Dan dia jelasin kenapa dia ngerasa demikian. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku di tengah era di mana perpuluhan diperdebatkan, dia udah ngasih. Yang ini masih debat, boro-boro mau ngasih, debat dulu, panjangan. Ya. Dia ngerasa superior karena itu. Religious performance-nya. Tetapi apa? On the other hand, di sisi yang lain, yang sangat kontras. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia gak berani menengadah ke langit. Ya, dan berkata, have mercy on me, Lord. Dear God, ya Tuhan, kasihanilah aku. I am a sinner, aku orang berdosa. Have mercy on me. Berbelas kasihanlah kepadaku. Dan Yesus bilang ini, aku berkata kepadamu, orang ini pulang. Ya, yang pendosa ini tapi tahu diri, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan, dan orang yang lain yang ngerasa superior tadi tidak. Nah, ini ayat emasnya, kalau Anda suka ayat emas. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kata direndahkan itu berarti ada yang melakukannya dan secara aktif melakukannya. Artinya menunjukkan bahwa Tuhan sangat membenci kesombongan. Sampai dia sendiri turun tangan untuk ngerendahin orang itu. Ya. Dan ini satu hal yang makanya sentral dan penting. Kenapa aku memutuskan untuk bahas ini. Di Amsal 16 ayat 18. Pernah dikatakan demikian, kecongkakan mendahului kehancuran. Pride comes before the fall. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Karena tinggi hati, jadi jatuhnya juga tinggi kan. Jatuhnya juga kencang karena tinggi. Nah, selalu dimulai dari situ. Bahkan kejatuhan penghulu malaikat dimulai dari situ. Dari kesombongan. Kita ke Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Kemudian ke 70 murid itu kembali. Jadi Yesus mengutus muridnya 2-2 untuk pelayanan. Ya, melakukan hal-hal yang hebat, hal-hal yang dahsyat sesuai dengan arahan. Dan mereka kembali. 70-nya balik terus dengan gembira dan berkata, kenapa? Berarti pelayanannya sukses. Dan dengan senang terus mereka kasih report, praise report. Ini dia suksesnya nih pelayanan kami. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ya, lalu kata Yesus kepada mereka, terus gue harus bilang wow gitu. Oh enggak, Yesus ngomong gitu. Itu kalau saya Yesusnya, saya ngomong gitu. Ya, dia ngomong sesuatu yang nggak nyambung rasanya.
Bayangin saudara pelayanan dan sukses, dan kasih laporan bahwa pelayanannya sukses. Tiba-tiba apa? Dia ngomong apa? Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Apa urusannya? Secara sepintas, Jack kesembung naik ojek, nyambung Jack, maunya apa gitu loh. Kita lagi seneng, kan diutus pelayanan, ya dong. Pelayanannya berhasil, harusnya itu dong yang diharapkan. Benar nggak? Pelayanannya berhasil. Dan dia lagi kasih laporan bahwa pelayanannya berhasil. Juga setan-setan tunduk kepada kami demi namamu. Dan Yesus bilang apa? Aku lihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ada ingat siapa yang dibuang dari surga gara-gara kesombongannya? Iblis. Ya dia digambarkan kalau ilmu yang pelajari tentang malaikat digambarkan makhluk ini mulia. Dibilang salah satu penghulu malaikat dari beberapa. Ada malaikat perang, ada malaikat. Ini disebut sebagai malaikat semacam kayak bukan cuma worship leader tapi juga koordinator praise and worshipnya di surga. Digambarkan dia punya tubuh tuh terdiri dari lima alat musik, anggota tubuhnya. Jadi kalau dia gerak tuh simfoni surga berbunyi. Wow, saya ngebayanginnya kayak waduh, gokil juga nih makhluk nih. Ya, dia kentut kayaknya jadi lagu deh. I don't know, sedahsyat itu. Digambarkan ketika dia mimpin pujian buat sang maha tinggi, hatinya falas. Suaranya enggak, suaranya bagus, hatinya falas. Dan dia mengira gini, kenapa cuma dia yang ditinggikan, kenapa saya juga nggak ditinggikan? Ya, dan dia berharap segala pujian bisa dibagi dua. Padahal kan bagi dia, bukan bagi dua ya. Bagi dia. Nah, bukan bagi dua ya. Bukan bagi dua, nggak boleh bagi dua. Falesan hati yang seperti itu langsung buat dia dibuang dari surga. Jatuh seperti kilat dari langit. Ya, ke bumi dan jadi apa? Setan. Jadi iblis. Dan nampaknya itu yang dia coba lakukan. Ya, dari kekal sampai nanti dia di penjara di neraka selamanya dan nggak boleh keluar lagi. Dia coba untuk, karena dia setan ya kerjanya pasti ngapain? Nyetan-nyetanin dong. Ya, dia mau nyetan-nyetanin kita untuk jatuh sama seperti dia. To be prideful. Makanya ketika manusia pertama jatuh dalam dosa itu yang terjadi. Diciptakan segambar dan serupa sama Tuhan tapi dibuat gak puas karena ada larangan dan ada godaan untuk jadi seperti Tuhan, artinya jadi Tuhan. Akhirnya ini yang terjadi. Ya, pasti makan tuh buah bukan jadi kayak Tuhan, malah jadi kayak setan. Dan itu yang terus dia coba lakukan sampai hari ini. Ya makanya kita mesti apa? Be aware, be very aware, sangat-sangat hati-hati. Dan ini apa yang Yesus bilang? Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Siapa yang berikan kuasa itu? Saya, kata Yesus. Ada alasan untuk sombong? Nggak ada. Tapi ini yang problematik. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngerasa sombong. Kita pikir wajar dong, namanya juga pencapaian, wajar dong untuk saya banggakan sedikit. Boleh dong. Tapi nampaknya nggak boleh, kata Yesus. Ya, segalanya yang kita punya saat ini pemberian Tuhan. Semuanya dipercayain. Bahkan bukan pemberian, dalam artian ini dipercayakan one day akan dapat pertanggungan jawab dari semua yang dipercayakan. Maka Rasul Paulus bilang, kalau emang semuanya dari Tuhan, apa alasan untuk kita nyombong? Gak ada. Ya, tapi banyak kita menyombongkan pencapaian-pencapaian kita. Termasuk murid-murid di sini, pencapaian pelayanan, apalagi yang lain-lain. Tapi ini yang Yesus bilang. Ya, namun demikian, walaupun kayaknya rasanya hal-hal itu bisa membuat kamu berbangga, bisa kamu banggakan. Tapi apa? Janganlah bersukacita, janganlah berbangga. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi apa? Bersukacitalah, berbanggalah. Karena namamu ada terdaftar di surga. Dan kenapa nama kita terdaftar di surga? Karena Yesus mati buat kita. Ya, makanya sebenarnya mustahil sebenarnya untuk orang Kristen sombong. Kenapa? Karena semuanya anugerah Tuhan. Apa yang mau disombongin? Agama kita, pelayanan kita, kebaikan kita, amal kita, perbuatan baik kita, kesalehan kita. Gak ada yang bisa dibanggakan. Anugerah Tuhan semua kok. Ya, satu-satunya bisa dibanggakan dari sebuah pemberian adalah sang pemberi.
Jadi kalau kita mau berbangga, mau nyombong, kita nyombongin siapa? Yesus. Kenapa? Karena dia, nama saya terdaftar di surga. Itu satu-satunya yang uniknya, keep us humble. Untuk mengingat bahwa semuanya ini anugerah Tuhan. Ketika kita mengingat Yesus yang disalib, kita tahu exactly, we are a product of grace. Kita ini produk anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan saya nggak ada sampai hari ini. Tapi ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Ebenezer, saya ada sampai hari ini. Kita ada sampai hari ini cuman karena dia. Dan hendaknya biar hanya dia yang kita tinggikan, bukan pencapaian-pencapaian kita. Jangan kayak jangan kayak iblis, kata Tuhan. Wow. Ya, dan dia nampaknya sangat membenci itu. Di Yakobus 4 ayat 6-10 dia sangat membenci kesombongan Tuhan. Bukan cuma gak suka. Saudara, ada perbedaan antara gak suka sama benci. Saya kasih perumpamaan. Ada seorang pendeta, sebut saja namanya Gilbert Lumoindong. Mau juga tahu ya. Om Gilbert itu benci banget durian. Benci. Gini, kalau gak suka durian, oke, ditawarin durian, akan bilang, oh sorry saya gak suka. Oke, kalau benci itu ditawarin durian, ditepak duriannya, jatuh semua. Benci. Jadi kalau pelayanan, habis makan durian, mesti sikat gigi dulu, segala macam, semprot-semprot, mandi dulu kalau perlu. Karena dia pasti bisa langsung nyium, ini siapa yang habis makan durian, dia pasti tahu. Dan dia pasti bete. Benci durian, bukan cuma gak suka. Nah, Tuhan itu bukan cuma gak suka kesombongan, tapi benci kesombongan. Di Yakobus 4 ayat 6-10, ayat-ayat yang sangat keras kita baca. Aku mulai di ayat yang baiknya dulu, ayat yang enaknya dulu di ayat 6, oke? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita lebih besar daripada itu. Ya, semakin kita tahu diri, semakin kita menyadari bahwa anugerahnya itu lebih besar dari yang saya tahu. Dan semakin saya ngulik, saya akan makin menyadari besarnya anugerahnya. Dan saya akan makin menyadari kecilnya saya. Karena itu apa? Karena itu ia katakan, Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak. Menentang bukan cuma benci, tapi menentang itu secara aktif untuk merendahkan sampai level seperti itu. Ya, Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kekuatan kita yang bikin iblis lari daripada kita terletak di mana? Penundukan diri kita sama Tuhan. Kenapa? Karena iblis gak bisa lakukan hal itu. He failed. Kekuatan kita bukan di betapa diurapinya kita, betapa hebatnya karunia kita, betapa enggak. Terletak di apa? Penundukan diri kita sama Tuhan. It's all Him. Iblis paling takut sama orang-orang yang tunduk sama Tuhan. Kenapa? Karena sama orang yang tunduk sama Tuhan, Tuhan itu backingan kita. Ya, kalau kita meninggikan diri, we're all alone dengan diri kita sendiri. Tapi ketika kita merendahkan diri, Tuhan di pihak kita. Dia yang turun tangan. Makanya iblis cabut. Ya. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Saudara ada tahu ayat orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya? Di kitab Yakobus juga. Ya, beberapa orang datang kepada saya, Pastor saya bingung, saya udah mulai ke gereja sekarang. Bahkan udah mulai pelayanan, udah saat teduh, udah segala macam secara rohani, secara religius udah mulai oke. Tapi kok ada masih rasa gak tenang ya di hati saya. Saya bilang satu-satunya ayat yang bilang ketidaktenangan hati itu berasal dari hati yang mendua. Saya bilang coba deh diselidiki Anda sendiri ya, saya gak datang untuk menghakimi, saya juga gak tahu. Coba Anda telusuri lebih lanjut, apakah masih ada segalanya yang lain di dalam hidupmu selain Tuhan? Karena setuju ya, semua setuju, nggak ada bisa dua segalanya tuh nggak ada. Segalanya itu pasti cuma satu. Yang kalau ada segalanya yang satu, yang lainnya cuma tambahan. Oke, nggak bisa ada dua segalanya. Nah kita mesti milih, ya. Mau nyanyi yang mana? Kaulah segalanya untukku, mau yang itu? Atau kaulah segalanya? Yang nyanyi sama. Ya, yang nyanyi sama, penyanyi sama. Ya, orang yang pada eranya dibawa dari Bandung, kecilan ke pendeta, kepahitan sama gereja, perokok, right?
Sekarang jadi hamba Tuhan, luar biasa. Jadi artis, jadi diva, one of the diva kan di Indonesia, right? Pilih satu. Kenapa? Karena nggak bisa ada dua segalanya. Makanya dari zaman saya pacaran sama istri saya sampai sekarang, sampai kita udah menikah 13 tahun, punya 3 orang anak. Sama, setiap kali kita nyanyi Kaulah Segalanya yang di gereja, kita nggak gandengan tangan. Kita lepas, kita angkat tangan. Untuk mengingatkan bukan lu segalanya, dia segalanya. Gue juga bukan segalanya, gue cuma tambahan buat lo, dia segalanya. Kita nggak gandengan tangan. Ya kalau nggak susah kan, Kaulah segalanya, tapi kamu juga segalanya sih Beb. Kan gitu Kak, susah ya. Ngerti kan nggak bisa ada dua segalanya. Kenapa kita nggak tenang? Karena ada dua segalanya dalam hidup kita. Pilih satu makanya. Seorang nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata Yesus. Kalau mau tenang dalam hidup, pilih satu. Siapa segalanya? Kalau dia segalanya, berarti yang lain cuma tambahan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Semuanya harus dipandang sebagai tambahan, sehingga nggak ada yang bisa kita sombongkan, karena cuma bonus. Semuanya dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bukan humble bragging ya, by the way. Kita merendah untuk ditinggikan. Kita merendah karena tahu diri. Because that's what humility means sebenarnya. Knowing your place, tahu diri. Sombong itu kelewat, minder itu terlalu rendah. Tahu diri itu di sini. From earth. Dari sini. Jadi kalaupun nanti masuk surga nggak bisa sombong. Kenapa? Karena nama kita terdaftar di surga gara-gara Yesus. Dari surga turun ke sini. Sang pencipta jadi ciptaan, Tuhan jadi manusia. Mati disalib menebus Anda dan saya sehingga kita bisa berakhir di surga. Debu tanah bisa masuk surga. Saudara, satuan terkecil di surga itu emas. Maka jalan dari emas, diinjak-injak emas. Kalau disapu ada debu itu pasti emas. Jadi kalau saudara ngupil di surga itu keluar emas. Tapi kok bisa debu tanah nyampe ke surga? The grace of God, anugerah Tuhan. Dan dari di bumi harus disadari, karena di surga nggak ada yang petantang-petenteng. Ada amin. Fals sedikit hati langsung dibuang, seperti kilat itu dari langit, benar. Artinya apa? Sebenarnya, sejujurnya, ini bad newsnya. Oke, ini realitanya nggak ada. Kita, satupun kita dengan kesombongan setitik aja bisa masuk surga. Makanya apa ini jadi sentral. Makanya saya tergoda untuk bahas ini. Ya rindu untuk bagikan ini, karena ini mestinya pergumulan semua kita. Ya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ada satu ungkapan yang saya lupa diucapkan sama siapa, tapi ini saya ambil sungguh-sungguh. Dia bilang rendah hati itu seperti tidur. Ketika Anda mengira sudah, berarti sebenarnya belum. Ada yang pernah susah tidur? Zaman ABG ada penyakit susah tidur ya. Saya dulu saking susah tidur, akhirnya baca Alkitab. Pasti tidur. Mujizat itu nyata. Parah banget ya. Nah, kita buat obat tidur dulu. Nggak bisa tidur, ya. Puter sana, puter sini, nggak bisa tidur. Ya, benar nggak? Dan akhirnya tidur juga. Apakah Anda pernah berkata gini pas akhirnya gue tidur juga, ya ampun. Enggak, berarti belum tidur kan kalau mikir gitu. Rendah hati tuh kayak gitu. Berarti sebenarnya apa? Mustahil untuk kita melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita mengira sudah, ternyata malah belum. Ya makanya tersirat dari kata-kata yang kadang overheard terdengar di obrolan teman-teman atau kadang kita sendiri. Gue bukan emang sombong ya. Weh, abis itu sombong tuh. Pasti abis itu sombong, cuma minta izin dulu biar gak kelihatan sombong, bener ya? Pasti pernah ngomong gitu tuh, gue bukan emang sombong nih. Pasti pernah deh ngomong gitu. Bener. Ya kan? Segitu mustahilnya sebenarnya untuk rendah hati. Makanya apa yang Yesus bilang jadi sentral. Coba Matius 11 ayat 29. Apa yang dia bilang? Pikulah kuk yang kupasang. Artinya apa? Kita harus merendahkan diri di atas dia yang pasang kuk itu. Ya harus ada Tuhan menjadi raja atas hidup kita. Humility dimulai di situ. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan apa? Baru berikutnya apa? Udah tahu diri nih, udah tahu oke, ada Tuhan, kamu bukan Tuhan, udah tahu diri baru apa? Belajarlah kepadaku, kata Yesus.
Kenapa? Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. And your soul will find rest. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Lawannya tadi yang mendua hati gak akan pernah tenang. Kalau mau tenang gimana caranya? Tundukkan dirimu di bawah Tuhan. Belajar sama Yesus. Kenapa? Yesus lemah lembut dan rendah hati. Nah ini yang menarik. Karena lemah lembut dan rendah hati itu connected. Orang yang sombong biasanya kasar. Dan kita punya kecenderungan untuk jadi kasar. Kenapa? Karena deep down inside semua kita sombong. Ya makanya aku selalu ketok jidatku, selalu ingetin diriku, aduh, being right doesn't mean you have right to be rude. Bener bukan berarti lu punya hak buat kasar. Saya selalu ingetin diri saya, karena susah. Aku paling gak suka nih kalau kayak gini. Sangat mudah untuk seperti itu. Karena atas apa pembenaran lagi kesel, kita jadi kasar sama orang lain. Padahal kan enggak. Ya, akhirnya datang mau minta maaf juga malu. Sorry ya, tadi gue lagi kesel. Gue gak maksud ngomong gitu. Akhirnya apa? Malu ngomongnya. Gengsi. Ya gak? Itu kita. Belajar kepada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan dia tentunya bukan cuma mengajar secara verbal, tapi juga mempraktekannya di Yohanes 13 ayat 13-15. Kita tahu apa yang dia lakukan. Dia cuci kaki murid-muridnya. Tapi itu cuma penggambaran akan apa yang dia lakukan di kayu salib. Dia merendahkan dirinya sampai di situ. Kamu menyebut aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan tuan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah tuan dan gurumu. Saya yang paling atas, melakukan yang paling bawah. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. You know, apa yang mempertahankan kerendahan hatian kita? Ketika kita melayani. Dan bukan melayani untuk cari muka, untuk merendah, untuk ditinggikan, bukan. Melayani karena mengejar keserupaan sama Yesus. Karena dia melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan apa? Nyawanya bagi menebus banyak orang, Anda dan saya. Saudara, saya tutup dengan ini. Salah seorang news anchor yang cukup dikenal namanya Kak Prita Laura dulu. Dalam perjalanan aku habis pelayanan di namanya Glorify the Ensemble di Bandung. Oke, waktu itu suaminya masih ada. Sekarang udah almarhum. Di jalan habis aku pelayanan, aku ngomong tentang humility, hal yang sama. Dan dia bertanya secara jujur, dia bilang, sorry pastor, aku setuju dengan semua firman Tuhan tadi, tapi the question stands, how? Gimana caranya buat rendah hati? Saya tahu Tuhan benci kesombongan, tapi gimana caranya saya bisa rendah hati? Dan saya yakin jawaban saya pasti dari Roh Kudus, karena saya juga masih struggle dengan kerendahan hati. Ya, dan saya jawab sederhana, tinggikan Tuhan. That's the only way untuk merendahkan diri. Karena kita nggak bisa meninggikan diri dan meninggikan Tuhan di saat yang sama. When we stop meninggikan Tuhan, kita mulai meninggikan diri. Bentuknya kayak jungkat-jungkit. Kalau satunya naik, kalau satunya turun. Kalau satunya turun, pasti satunya naik. Ya, kalau kita berhenti meninggikan Tuhan, kita pasti akan mulai meninggikan diri. Makanya apa? Pikul aku yang kupasang, kata Yesus. Ya, ini tantangan untuk kita, undangan untuk to be real Christians, bukan cuma Kristen di beberapa saat dalam seminggu. Apalagi cuma 1 hari 1 minggu. Itu pun gak nyampe 1 hari, 2 jam doang di hari itu. Ya, gak ada jalan lain. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, aku lemah lembut rendah hati. Sebagai pengikut Kristus kita harus terus belajar untuk memiliki kerendahan hati, karena Yesus telah memberi keteladanan kepada kita. Dia yang adalah Tuhan bersedia menjadi pelayan kita. Nah saudara, jangan pernah ngerasa humility sebuah kelemahan. Enggak, karena ini sebuah power. Ingat, Yesus mengubah dunia, maka mengubah hidupmu dan hidupku dengan kerendah hatiannya ketika dia mati di kayu salib. Ya, jadi jangan pernah ngerasa itu sebuah kelemahan. Ini justru kekuatan. Ya, kekuatan kenapa? Karena tahu ketika kita merendahkan diri, Tuhan di pihak kita. It's all Him, bukan kitanya. Dan aku berdoa ini helpful, karena gini kita akan jadi karyawan yang lebih helpful karena kita melayani, dan pasti akan jadi berkat.
Ya, bagian memberkati itu urusan Tuhan, nggak usah kepo, nggak usah rese, nggak usah panik, nggak usah ribet. Itu bukan urusan kita. Urusan kita melayani. Itu urusan kita. Bagian Tuhan memberkati. Jadi nggak usah ngurusin urusannya Tuhan. Ya, kita layani, terinspirasi sama Yesus, lakukan itu. Dan aku yakin kita akan jadi saksi juga buat teman-teman yang mungkin belum percaya sama Yesus. Because there will be difference. Di tengah dunia yang meninggikan diri, ada kita yang meninggikan Tuhan. Nah, kita berdoa sebentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hadirat Tuhan, walaupun secara mata jasmani kami nggak bisa melihat Tuhan ada di sini, tapi suaramu dan firmanmu yang sangat jelas di telinga kami meyakinkan kami that you are here and you are near. Engkau di sini dan Engkau dekat. Makasih nggak pernah nyerah sama kami. Makasih bertahan ngadepin kesombongan kami. Dan waktu ini Tuhan kami minta ampun dan minta bantuan. Have mercy on us. We are sinners. Berbelas kasihanilah kami Tuhan, kami ini para pendosa. Roh Kudus bantu kami untuk meninggikan Kristus dalam hidup kami. Bantu kami untuk berhenti meninggikan diri dan terus meninggikan Tuhan. Saya minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pastor Christopher Tapiheru. Tuhan yang boleh memberkati diri selama setiap kegiatan dan aktivitas pelayanan ke depannya. Bapak Pendeta Christopher adalah salah satu pendeta favorit aku, Pak. Karena Bapak anak muda banget ya, Pak ya. Selalu muncul di cuplikan TikTok, YouTube. Terima kasih ya Pak sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik. Ya, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di hidup kami. Biarlah firman Tuhan yang ditabur oleh hamba-Mu, Bapak Pastor Christopher Tapiheru itu boleh berbuah di dalam hidup kami. Maka berkati juga hamba-Mu ini, pakai lagi lebih dahsyat dimanapun hamba-Mu ini melayani. Tiba saja kami akan memberikan yang terbaik untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati persembahan ini, berkati juga jemaat yang sudah memberi. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita melihat beberapa pengumuman PDMC Center per hari ini. Doa bersama Senin 16 Oktober 2023 pukul 6. Lokasi di PT Global Jasa Sejahtera, MNC Tower lantai 2, BCS Office. Mengundang Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini. Yuk teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara, kita sama-sama doa. Karena doa adalah nafas kehidupan bagi setiap orang percaya. Bagi teman-teman yang mau doa bersama, itu setiap pukul 6. Itu biasa tempatnya random, ada di GJS Office atau biasanya di lantai 18 di Gedung Vincent. Bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mau sama-sama berdoa, boleh menghubungi kontak yang tertera. Ada Bapak Steven di depan dan Ibu Eva, kontaknya tertera di depan. Selanjutnya, untuk Jumat depan, mari bergabung dalam ibadah Jumat Persekutuan Doa MNC Center. Waktunya sama, pukul 12 sampai 1 di tempat yang sama juga. Dengan pembicara Ibu Glena Dumasari Lubis, MTH. Ya, tertera juga untuk laporan kas dan persembahan, saldo akhir di Rp1.971.271. Untuk diakonia, Bapak Ibu dan Saudara yang mau menabur di tempat ini, sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Boleh menghubungi Bu Indah dan Bapak Ruben, kontaknya juga ada di depan. Update data jemaat, Ibu dan Saudara tempat ini yang belum scan barcode-nya atau mau langsung data jemaat, boleh hubungi pengurus, ada Ibu Eva, Ibu Inge, Ibu Tina, dan semua pengurus yang ada di tempat ini. Selanjutnya, diakonia PDMC Center. Untuk cuplikan videonya, dipersilakan Mas Lali. Shalom, perkenalkan nama saya George Koreluji sebagai pimpinan Panti Asuhan, dan bersama dengan saya, istri saya, Ellen Mumuat, sebagai bendahara di Panti Asuhan Bangsa Cerdas Sehat, yang juga merupakan pengasuh bagi anak-anak di panti ini yang berlokasi di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.
Saat ini kami mengasuh 25 orang anak. Ada 14 orang anak laki-laki dan 11 orang anak perempuan. Untuk anak SMP berjumlah 6 orang anak dan SMA 19 orang anak. Anak-anak asuh kami saat ini berasal dari daerah Sumba dan Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa anak yang sudah menjadi yatim dan sebagian besar anak-anak ini masih memiliki orang tua yang dekat. Namun mereka memiliki keadaan ekonomi yang sulit sehingga tinggal di panti ini untuk bisa melanjutkan pendidikan mereka. Anak-anak asuh di sini dididik untuk bisa mempersiapkan diri mereka menjadi pribadi yang mandiri dengan pendidikan yang lebih baik, dengan harapan mereka dapat menggapai cita-cita mereka kelak. Dari anak-anak ini ada yang bercita-cita bisa menjadi guru, menjadi perawat, menjadi pebisnis, menjadi tentara, desain grafis, dan diharapkan mereka sukses dalam setiap bidang itu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Haritano Sudibyo, kepada Ibu Jessica Tano Sudibyo, dan juga Persekutuan Doa MNC Center atas bantuan yang diberikan bagi kami berupa dana pendidikan berjumlah Rp14.750.000 yang digunakan untuk biaya sekolah anak-anak kami. Kami sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan bagi kami. Bantuan ini sungguh akan sangat bermanfaat bagi pendidikan anak-anak kami di tempat ini. Kami tidak dapat membalas akan kebaikan dan kepedulian yang telah diberikan bagi kami. Kami hanya bisa mendoakan agar Tuhan membalas tim dengan kesehatan, kesuksesan, dan kebahagiaan baik secara keluarga maupun dalam pekerjaan yang dilakukan. Kami juga berharap agar Persekutuan Doa MNC Center diberkati Tuhan agar dapat terus membantu banyak orang yang membutuhkan dan sukses dalam segala hal yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati MNC Center. Thank you very much, Persekutuan Doa MNC Center. May God bless you all. We love you. Mari beri kemuliaan yang paling indah di sorga melalui MNC Center. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang sama-sama mau menabur, membantu saudara-saudara kita di luar sana yang membutuhkan, boleh ya Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama menabur di tempat ini. Kita akan menutup ibadah pada siang hari ini. Sebelum itu akan ditutup doa syafaat dan nanti doa berkat oleh hambanya Bapak Pastor Christopher Tapian. Kepada Bapak Stephen dipersilakan. Shalom semua. Kalau kita nggak lihat kayak tadi video ya, kita nggak tahu berapa banyak pelayanan, so many opportunities to serve God. And as Christians and believers, we read just now, we heard the message. Kita harus cari pelayanan. You have to pray, God will open a door for you. You don't have to go to Bali. Usah dari sini kita bisa, MNC Center kan? Dari sini bisa. So the reason why we want to harus pelayanan itu karena if we are not active, the Holy Spirit cannot flow in us. Love is and humility, as Pastor said just now. You must practice. You must practice. Listen and practice. Mari kita bangkit berdiri, doa. Let's pray. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence in our midst, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful privilege, Lord, that we can come in our working place we have a place you have provided for us
to come as a family, children of God, that we can honor you and worship you in MNC Group, Lord. Thank you, Father, for this job that you have given us and this blessing that you have given us. We thank you, Lord. We pray for Pastor Christopher Tapiheru. Lord, bless him, his ministry, his family. And also, Lord, I pray, Lord, your anointing will be upon him, that he can continue to be a blessing for many people. And we are blessed, Lord, for the word we received through Pastor Christopher, through your word, Lord Jesus. Thank you, Lord. I pray, Lord, that we know that our foundation is on faith and humility, Lord. Without humility, we cannot see you, Lord. So I pray, Lord, that our faith will grow and our humility will also grow. Thank you, Father, for each and everyone here. I pray your blessing and grace. We have taken our time to come here to praise you and worship you. And Lord, we know your word that has been planted in our heart will fulfill its purpose in our life, Lord. Thank you, Father. We want to pray for our CEO and Executive Chairman, Bapak Haritano Sudibyo. I pray your blessing and grace upon him. Until today, his standing is only by your grace, Lord. I pray, Lord, you have called him to be a leader. You have anointed him like David, and he is leading and also not only a blessing to all those who are working in MNC Group, but he is also a blessing to the nation through Perindu, Lord. I pray, Lord, his influence that you have put in him will bring the people of Indonesia together for peace and harmony, that we can live together in your favor, Lord Jesus. So I pray your favor and grace upon him, Lord. I pray for good health, and I pray good strength, Lord, and wisdom be upon him as you gave to Solomon, Lord. Father, we also pray for Bu Liliana. I pray your blessing and grace upon her, Lord Jesus, that she can continue to be a helpmate to Bahari, and also, Lord, be a blessing to many people, Lord. Father, we also pray blessings for Bu Jessica and Pa Jonathan. They have a new baby. You have blessed them, Lord. The name of the baby is Julie Eden. So I pray your blessing both for mother, father, and child. Thank you, Lord. I pray your grace upon them. I pray, Lord, also for all other children, Lord, Warren, Clarissa, Valencia. I pray for the whole family, Lord. I pray your blessing and grace and protection be upon them. Father, we also pray for the BOD, MNC Group, Ring 1, Ring 2, Ring 3, and right down to every employee. I pray your blessing and grace, O Lord. Every decision that is made in this company will be a blessing and also be to bring glory to your name, O Lord. Every services that we provide, O Lord, I pray, Lord, that it will be a blessing for the people of Indonesia, Lord. Help us, Lord, in MNC Group to give the right kind of service, and Lord, that our heart is always like we are serving you in our working place, Lord. Thank you, Father. Bless every employee. Thank you, Lord. Bless PD MNC Center. Bless our Ketua, Bu Eva, and all of us who are serving you. And also, Lord, I pray, Lord, that our hearts will be faithful, that when we lift you up, you will lift us up, Lord. Thank you, Father. We also pray for Jakarta. Bless our governor and all the civil servants, and I pray your blessing upon the hospitals, the schools. Bless the teachers, bless those who are serving in the hospitals. I pray, Lord, the waiting time is not too long, especially those who are using BPJS. I pray your mercy and grace upon them. I thank you, Lord, because there is a lot of peace and harmony, and as election is coming, Lord, protect our city, Lord, from disturbances, Lord. We know our fight is not with flesh and blood, but against principalities, powers of darkness, and wickedness in high places. We break his hold in the name of Jesus. We pray peace upon Jakarta, Lord, and all throughout this nation. Bless our President Bapak Jokowi, Vice President Maruf Amin, all the ministers, Bupati, Wali Kota, governors, and all the people who represent the people. I pray, Lord, protect them from all evil influences, Lord, especially in this time until December, when the campaign starts, until February.
I pray, Lord, you protect this nation from all bad influences, O Lord. We know, Lord, we have a good president because of your grace and favor upon Indonesia. So we pray, Lord, protect us from all evil as you have promised. Help us to stand faithful and not to take things for granted, but know that all good things are from you, Lord. Thank you, Father. We also pray for Israel and the Palestinian people. I pray, Lord, there are many innocent people involved, Lord. I pray your mercy and grace upon those who have suffered and those who have injured, those who have broken, and those without food, those who are suffering. I pray your healing hands upon them. Protect, Lord, and bring peace, O Lord. You are the Prince of Peace, O Lord. Without you, there is no peace. So we pray your peace upon Israel, Palestine, and all the places in the Middle East. We thank you and praise you in Jesus' name. Pastor. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan, kami rindu jadi berkat. Dimanapun kau tempatkan kami, apapun yang kami kerjakan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan menjadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami, di tempat kami tinggal, di lingkungan kami, di tempat kami melayani, bekerja, dan berusaha. Kami percaya roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus tinggal dalam kami, yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa, yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang lagi untuk jemput kita, bawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk terus jadi berkat sampai kita pulang atau sampai Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin, amin. God bless. Thank you.